Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Di sini saya mau menjelaskan untuk KPI. Apa itu KPI? Key Performance Indicator. Sebagai HSE officer harus sudah tahu dan harus sudah siap bagaimana kita membuat KPI khususnya di proyek Pertamina. KPI adalah satu program Pertamina yang harus diikuti. Ada 13 item dan semuanya ada memiliki skor, yaitu skor 100. Jadi dasar kelulusan ataupun terkecil adalah nilai 90. Jadi di bawah 90 artinya kita tidak mengikuti KPI di Pertamina, atau di bawah standar, tidak standar dari CSMS, Contractual Safety Management System. Jadi apa saja KPI yang ada di Pertamina, 13 item itu ikuti terus. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke. Di sini yang pertama adalah safety talk, yaitu kita melaporkan safety talk seminggu sekali, yaitu apakah hari Selasa atau hari Rabu ada daftar hadir dan tanda tangan untuk safety talk. Dan yang kedua adalah safety TBM, toolbox meeting. Yang kedua adalah toolbox meeting yang kita laksanakan di setiap pagi sebelum bekerja. Ada daftar hadir dan tanda tangan. Yang selanjutnya adalah laporan unsafe act. Yang ketiga, unsafe act, yaitu membuat laporan kondisi atau perilaku tidak aman. Seorang bekerja dengan tidak aman, tidak menggunakan full body harness, itu ada tanda tangan site manager, ada tanda tangan safety officer melaporkan, dan kita ada rekomendasinya, yaitu precaution to be taken, yaitu dengan diingatkan, ditegur, dan pekerja menggunakan misalkan full body harness untuk bekerja di ketinggian. Selanjutnya yang keempat adalah unsafe condition, kondisi tidak aman, yaitu kondisi tidak aman kita harus melaporkan setiap kejadian ataupun kondisi tidak aman itu. Apakah scaffolding itu tidak memenuhi standar, kita laporkan. Di situ kita harus melaporkan untuk unsafe condition. Selanjutnya yang kelima adalah laporan near miss. Near miss itu nyaris celaka. Kita harus melaporkan setiap kegiatan ataupun aktivitas di dalam, harus melaporkan kejadian near miss. Dan kita near miss sendiri adalah bagaimana ketika seseorang bekerja, ketika berjalan dan tiba-tiba terjatuh material dan tidak melukai, kurang lebih kisaran 1 meter lagi akan melukai, itu near miss. Kita harus melaporkan kejadian near miss. Selanjutnya adalah 6, laporan HSE report, yaitu kita bisa melaporkan di weekly, monthly, dan daily. Kita bisa membuat melaporkan, yaitu dari laporan kita HSE daily, weekly yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah training. Kita melaporkan schedule training dan evidence training. Ada daftar hadir dan tanda tangan. Kita melaporkan training pelatihan HSE kepada pekerja. Harus kita melaporkan. Selanjutnya adalah yang ke-8 adalah kepatuhan APD. Melaporkan ada berapa jumlah APD, kepatuhannya, dan juga presentasinya, pelanggarannya berapa persen, seperti itu. Housekeeping. Yang ke-9 adalah kepatuhan housekeeping untuk sampah di area kerja. Kita harus melaporkan. Dan ada POM housekeeping. Yang ke-10 adalah limbah, yaitu
untuk mengelola limbah yang ada di lokasi kerja. Jadi untuk POM 9, 10, 11 itu ada POM-nya, yaitu kepatuhan APD, housekeeping, dan limbah. Selanjutnya yang 11 adalah HSE Management Visit. Jadi manajemen dari kontraktor itu mengunjungi proyek dan ada catatan apa yang ditemukan, setelah itu close statusnya atau masih open. Itu adalah ada HSE Management Visit, Project Management mengunjungi site, kita harus melaporkan. Selanjutnya nomor 12 adalah HSE Komunikasi, yaitu program HSE Pertamina. Seminggu sekali kita harus mengikuti untuk sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi KPI, yaitu HSE Komunikasi. Kita harus mengikuti HSE Manajemen, HSE Pertamina meeting dengan kontraktor lain, dan juga di situ ada safety dan direktur ataupun staff perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada closure action, yaitu temuan. Jadi ketika kita menemukan temuan di lapangan, misalkan APAR sudah expire atau APAR alat pemadam api ringan itu rusak, temuannya dan apakah sudah diganti atau diperbaharui, kita harus pastikan bahwa temuan itu harus ditindaklanjuti seperti itu. Jadi 13 item. Jadi saya ulangi lagi, 13 item itu yang pertama adalah toolbox meeting, safety talk, unsafe act, unsafe condition, near miss, HSE report, terus training HSE, APD, kepatuhan APD, housekeeping, limbah, management visit, communication, HSE komunikasi, dan closure action, temuan. Dan salah satu item tidak kita penuhi, maka nilainya akan turun. Jadi minimal kelulusan ataupun terendah yaitu 90. Di bawah 90 berarti kan kita tidak mengikuti KPI di Pertamina, di bawah 90. Jadi salah satu bentuk upaya kita mematuhi KPI, mengikuti KPI Pertamina yang sudah ada. Adapun program kita tambahkan, bisa tambahkan misalkan dalam 6 bulan sekali ada tes narkoba. Ini bentuk daripada salah satu kita membuat KPI, dan program kita itu apa, kita bisa tambahkan di situ. Kayak dari sini kita harus memahami KPI, Key Performance Indicator, sebagai indikator HSE ada di 13 item. Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Ini adalah bentuk daripada tanggung jawab sebagai HSE officer untuk manage, untuk mengatur di area kerja. Oke, terima kasih, dan diharapkan kita paham. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.